dalam peristiwa ini yang dibahas ijazah seseorang mantan presiden yang lulusan Universitas Gadjah Mada yang publik ingin membuktikan keaslian ijazah tersebut. Namun pihak UGM tidak memberikan keterangan yang disertai bukti sehingga semakin gaduh. Karena itu pemohon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman dengan tujuan kegaduhan dapat dicegah agar tuntutan pemohon tidak dilanjutkan. Pemohon mengajukan mediasi agar dokumen yang membuat gaduh masyarakat dihadirkan di pengadilan untuk dibuktikan agar kegaduhan selesai dan pemilik ijazah bersedia atau tidak keberatan ijazahnya diperlihatkan di pengadilan, namun UGM tidak bersedia sehingga pemohon mengajukan permintaan informasi publik namun tidak ada yang memberikan dengan alasan dokumen yang dimohonkan minta adalah dokumen yang dikecualikan. Adapun badan publik yang telah pemohon mohonkan dokumen publik sebagai berikut. Kalau persoalannya itu ada pada normanya, ya silakan diargumentasikan dengan baik. Ya, ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya, kayak. Terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan bahwa itu telah menyebabkan katakanlah kesulitan ekonomi, kesulitan perusahaan dan lain sebagainya, itu nanti kita lihat. Kerugian saya yang saya rasakan itu jelas. Apa itu kerugiannya? Adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk kami merasakan bahwa situasi ekonomi dengan adanya ini itu ikut terganggu juga. Oke, jadi gara-gara ijazah ini terganggu ekonomi, Pak ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Ya. Lanjut apa lagi, Pak? Yang kedua, ini pasal huruf G intinya sama. Ya. Kemudian pasal 18 ayat 2 huruf A sama juga. Ya, akibatnya sama. Saya kira itu pokoknya. Ya, oke. Ya, sekarang alasan-alasan permohonan, Pak. Posita. Positanya, ya. Satu, bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan informasi publik yang jujur dan transparan, khususnya terkait pejabat publik yang dibiayai dari keuangan negara. Oke. Yang kedua, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf G yang menyatakan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Hal ini menjadi multitafsir karena ada yang berpendapat bahwa ijazah merupakan dokumen rahasia, adapun yang mengatakan ijazah bukan dokumen rahasia sehingga menimbulkan kegaduhan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pasal 18 ayat 2 huruf A yang berbunyi pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Pasal ini menimbulkan kegaduhan karena ijazah dianggap dokumen rahasia sehingga tidak bisa dilihat jika pemilik ijazah tersebut tidak memberikan persetujuan secara tertulis. Yang keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pasal 17 huruf G dan H angka 5 serta Pasal 18 ayat 2 huruf A yang menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan ketertiban nasional terganggu. Karena itu pemohon berpendapat bahwa jika ini dibiarkan, maka stabilitas nasional bisa terganggu, merusak sistem pendidikan karena para elit saling memaki dan mencaci seperti bahwa yang ingin mengetahui ijazah seseorang adalah orang yang tidak waras. Ada pula yang mengatakan bahwa orang yang mempercayai fotokopi ijazah adalah gangguan jiwa atau orang dungu.
Dalam peristiwa ini, yang dibahas ijazah seseorang mantan presiden yang lulusan Universitas Gadjah Mada, yang publik ingin membuktikan keaslian ijazah tersebut. Namun pihak UGM tidak memberikan keterangan yang disertai bukti, sehingga semakin gaduh. Karena itu pemohon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman dengan tujuan kegaduhan dapat dicegah agar tuntutan pemohon tidak dilanjutkan. Pemohon mengajukan mediasi agar dokumen yang membuat gaduh masyarakat dihadirkan di pengadilan untuk dibuktikan agar kegaduhan selesai dan pemilik ijazah bersedia atau tidak keberatan ijazahnya diperlihatkan di pengadilan, namun UGM tidak bersedia sehingga pemohon mengajukan permintaan informasi publik, namun tidak ada yang memberikan dengan alasan dokumen yang dimohonkan minta adalah dokumen yang dikecualikan. Adapun badan publik yang telah pemohon mohonkan dokumen publik sebagai berikut. Saya kira tak usah dibacakan karena panjang. Ya, lanjut. 4.1 sampai 4. Berapa itu Pak ya? Nggak usah dibacakan. Bapak lanjut sekarang ke 4.22.1 Pak. Halaman 7. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. 4.22.3 pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang kedua, ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Lanjut petitum, Pak. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 7 huruf G yang berbunyi, informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang adalah informasi yang dikecualikan. Tetapi skripsi, ijazah seseorang pejabat, mantan pejabat negara, dan atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik. Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi huruf H angka 5 yang berbunyi, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan non formal dan satuan pendidikan non formal merupakan dokumen dikecualikan, tetapi skripsi, ijazah seseorang, ijazah pejabat, mantan pejabat negara, dan atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan
keabsahannya oleh publik. Pasal 18 ayat 2 huruf A yang berbunyi, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau jika rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, tetapi skripsi ijazah seorang pejabat, mantan pejabat negara, atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan diuji keabsahannya oleh publik sehingga tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pemiliknya. Menyatakan bahwa skripsi ijazah yang dimiliki oleh pejabat publik strep ASN bukan dokumen yang dikecualikan dan dikeluarkan dari pasal 17 huruf G dan H angka 5. 3. Menyatakan bahwa baik skripsi, ijazah maupun surat keterangan lainnya yang bukan termasuk dokumen dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 bagi pejabat publik, ASN atau pegawai pejabat BUMN baik yang masih aktif maupun sudah pensiun dan dapat diminta oleh publik jika dokumen tersebut digunakan untuk dipelajari, diperiksa karena dicurigai atau oleh instansi yang memiliki kompetensi atau dapat diminta melalui pengadilan, baik pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan negeri demi kepastian hukum. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih. Pak bisa mencatat apa yang dinasihatkan, tapi kalau rasanya berat mengikutinya karena cepat nasihatnya, nanti setelah sidang ini bisa buka website Mahkamah Konstitusi, ada YouTube persidangan kita ini rekamannya, jadi bisa dibuka lagi apa yang dinasihatkan hakim, bahkan akan ada risalahnya. Jadi nanti bisa diikuti dengan cermat apa-apa yang dinasihati oleh masing-masing hakim panel. Yang mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Hakim Anggota, Yang Mulia Dr. Arsul Sani, dan juga pemohon permohonan nomor 174 ya, Saudara Insinyur Haji Komarudin ya. Ini saudara juga sekaligus pimpinan lawyer partner law-nya itu ya, Pak Komarudin ya. Ini saudara sudah mengajukan permohonan pengujian material Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang KIP ya. Nah, ini ada beberapa pasal yang saudara uji dalam ujian material ini. Pengujian material ini. Ini antara lain yang satu itu ini pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang saudara menjadi batu ujinya ya. Kemudian pasal yang saudara uji itu pasal 17 huruf G dan angka H angka 5. Kemudian pasal 18 ayat 2, kemudian dasar pengujiannya, batu ujinya itu ini ada 4 kalau saudara tulis di sini. Ya. Nah, ini tapi sebagaimana tadi disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel ya. Karena saudara belum membaca peraturan MK ya, nomor 7 tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, menjadi belum pas uraian-uraian maupun pasal-pasal yang saudara kutip di sini yang paling parah itu, saudara perlu kehati-hatian ya di dalam mengutip pasal, penulisan undang-undang dasar, penulisan undang-undang itu saudara harus sampai kepada tanda kutip pun ini saya lihat masih ada hal yang salah. Nah, ini menjadi mungkin tidak semua nanti akan bisa diuraikan karena pada sidang pendahuluan ini juga acaranya adalah penasihatan ya. Di dalam pembacaan permohonan ini saudara lebih teliti lagi
ya di struktur dan formatnya itu. Sesuaikan dengan pedoman yang ada di ketentuan PMK 7/2025. Seperti misalnya ini format penulisan pengujian ini ya, salah ketik itu banyak sekali. Dan ada kalimat-kalimat itu yang tidak baku sehingga agak sulit dimengerti hubungan satu sama lain. Ini saudara-saudara ini perlu kehati-hatian di dalam memformulasikan ya, setiap kalimat, apalagi ini penting untuk sedikit tapi tegas gitulah ya, tapi tepat yang dimaksud, bukan hanya sepanjang ini tebal sekali tetapi tidak begitu kena apa yang dimaksud dengan yang saudara tuangkan di dalam penulisan ini. Kemudian juga banyak sekali isi norma itu ya yang dikutip itu hanya sebagian-sebagian. Nah itu lain sekali pengertiannya itu. Ya, kalau hanya sepotong-sepotong. Nah, ini yang saudara. Kemudian di kewenangan mahkamah saya lihat yang saudara cantumkan ini perlu adanya dasar-dasar hukum ya yang saudara gunakan ya untuk Undang-Undang Mahkamah Konstitusi saja. Ini saudara hanya satu-satunya itu pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang saudara tuliskan, saudara berikan di dalam permohonan yang ini. Nah ini masih banyak itu lagi ya. Coba nanti saudara lihat contoh-contoh putusan ya di dalam laman Mahkamah Konstitusi yang sudah menjadi jurisprudensi. Ya. Tidak kurang dari ya banyak itu, tidak kurang dari 2 yang sudah menjadi jurisprudensi itu bisa menjadi panduan, menjadi pedoman atau juga menjadi rujukan saudara untuk menulis secara benar dan tepat di dalam menuliskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu. Kemudian juga kedudukan hukum ya di legal standing ya. Saudara juga belum menjelaskan apa yang ada dalam pedoman itu mengenai 5 parameter syarat kerugian konstitusional itu. Ini harus dijelaskan karena ini yang paling penting untuk pertama-tama apakah saudara itu mempunyai legal standing ya, mempunyai kedudukan hukum. Ini kan disebutkan sebagai warga negara berprofesi sebagai advokat. Nah itu. Kemudian ada uraian-uraian lagi yang saudara uraikan telah memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan informasi publik yang jujur dan transparan. Ini juga penulisannya ada yang salah typo ya, banyak yang salah ketik di sini. Ya. Sehingga saudara Komarudin, saudara juga harus menguraikan itu, menguraikan satu persatu mengenai 5 syarat parameter kerugian yang berdasarkan pasal 51 itu, 51 ayat 1 Undang-Undang MK. Nah juga jurisprudensi. Kemudian di uraian saudara sendiri sebenarnya itu akibatnya apa? Akibatnya belum nampak kausal perban antara hak dan kewajiban ya, yang saudara maksud bela negara itu diuraikan itu dalam pasal ini. Ya, belum terlihat di sana apakah dengan berlakunya yang saudara maksud ini pasal 17 huruf G dan H angka 5 ini dan juga pasal 18 ini belum nampak, belum saudara uraikan bahwa dengan berlakunya pasal ini saudara memiliki kerugian, menderita kerugian, apakah itu memang potensial ya, atau memang saudara betul-betul dirugikan oleh keberlakuan pasal ini. Nah ini yang belum saudara cantumkan di dalam kerugian konstitusional ini dan hubungan kausalitasnya dengan saudara sebagai pemohon yang harus memiliki legal standing. Kemudian juga misalnya pasal 17 huruf G di alasan permohonan ini ada hal-hal yang memang sudah banyak sekali nih saudara perbaiki ini ya. Nggak apa-apa, ini memang penasihatan ini tujuannya adalah untuk
saudara bisa memperbaiki lebih baik ya, lebih berisi ya isi dari permohonan ini supaya bisa dibaca dengan baik oleh 9 orang yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi ya. Kemudian ini kan saudara menguraikan di alasan di pasal 17 huruf G dan angka 5 ini, pasal yang saudara uji itu menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan ketertiban nasional terganggu. Nah, ini panjang saudara uraikan di sini, ya. Tetapi saya terus terang masih sulit memahami alasan-alasan permohonan yang saudara ajukan ini, ya. Ini kan sebenarnya berawal dari kasus konkret kan, sebenarnya. Nah, sehingga saudara dan juga sekarang persoalan ini sedang ramai itu kan di khasanah medsos, media dan sebagainya. Nah, sehingga saudara sejatinya lebih tepat menguraikannya. Hati-hati, tidak usah terlalu panjang, tetapi saudara uraikan itu kena maksudnya. Ya, nanti saudara bisa pelajari. Setelah saudara membaca pedoman ya tentang tata beracara dalam perkara PUU ini dan juga yang putusan-putusan yang lain yang ada dalam laman Mahkamah Konstitusi, mungkin saudara akan lebih bisa terbuka untuk lebih memperbaiki permohonan saudara ini. Kemudian juga di petitum, nah ini juga petitum ini kan gongnya ini harusnya tingkat kehati-hatiannya itu lebih penting sedikit ya, tetapi tepat gitu ya. Nah, misalnya ini petitum angka 1.1.2, angka 1.3, angka 2 dan itu tidak lazim. Ya. Sehingga perlu saudara perbaiki sesuaikan dengan PMK 7 2025 itu. Ini saudara kan ini menyatakan materi muatan ayat, pasal dan bagian-bagian itu bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak punya kekuatan mengikat. Atau materi muatan ayat, pasal dan ini ya tidak sinkron juga jadinya, menjadi tidak jelas. Ya. Sebaiknya saudara lebih cermat dari dalam penulisan permohonan ini ya. Perlu kehati-hatian. Jadi memang banyak sekali yang saudara memang harus lebih perbaiki, ya. Apalagi sudah ada beberapa permohonan lain, ya, sehingga saudara seharusnya lebih bisa menjadi lebih baik permohonannya nanti apabila akan diteruskan. Ya. Itu yang 174 Pak Komarudin. Kemudian yang perkara 177, ya ini pemohonannya Hans Karyose ya, Insinyur Hans Karyose. Nah, ini juga berawal dari kasus konkret ya. Ini sudah diajukan ke peradilan umum. Saya sekarang sedang mengajukan di PT UN. Oh, Bandung. di PT UN, iya, iya. Baik. Pasal yang sama. Pasal yang sama. Oh, oke. Kemudian saya disertasi juga masalah ini. Disertasi tentang ini. Oke, tentang hak tanggungan. Betul. Ya, baik. Nah ini Pak Hans ya dan seluruh kuasa hukumnya juga. Ya. Ini saudara kan yang mengalami langsung ya. Betul. Nah, ya. sebagai pemohon, bahwa betul di sini juga disebutkan sebagai WNI. Tapi saudara juga sekaligus sebagai kuasa di sini. Oh tidak, saya memberikan kuasa kepada. Oh itu diberikan kuasa. Ini, tapi belum nggak jelas itu apakah saudara itu selaku pemohon atau sebagai kuasa hukum di uraiannya itu. Siap. Nah jadi yang pastikan saja saudara itu yang memang pemohon, ya prinsipalnya, kemudian yang lain itu sebagai kuasa hukum, ya. Nah, itu lebih dengan karena di surat kuasanya itu seperti itu saya lihat nanti supaya saudara lihat lagi. Kemudian ya struktur format saya bilang sudah beberapa hal sudah memenuhi ketentuan nih pasal 10 ayat 2 PMK 7 2005. Ada beberapa hal memang yang masih di kewenangan Mahkamah Konstitusi misalnya. Ya saudara di sini sudah mencantumkan ada 3 pasal ya
yang saudara cantumkan sebagai dasar hukum Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini, tapi perlu ditambah lagi itu Pak, ya, dan kuasanya. Saudara lengkapi itu ketentuan dasar-dasar hukum MK itu untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ini. Pasal 24 ayat 2 misalnya UUD NRI tahun 1945, pasal 9 juga Undang-Undang PMK yang tadi ya yang sudah sebutkan, kemudian pasal 2 ayat 1 PMK itu menjadi dasar. Nah, itulah kenapa sehingga itu yang harus saudara pelajari betul. Ya. PMK 7 2025 ini. Nah, di kedudukan hukum ini kan saudara tadi juga sudah saya sebutkan mengkualifikasikan sebagai perorangan warga negara merupakan pengusaha di bidang industri, ya, yang juga memiliki 9 bidang tanah sebagaimana saudara uraikan dalam permohonan saudara tadi. Tetapi memang penempatannya yang belum tepat, saudara sebagai apa, ya, itu pribadinya itu sebagai apa, apakah sebagai prinsipal atau sebagai kuasa hukum. Kemudian saudara uraikan panjang ini sebenarnya di sini, ya, tentang kedudukan hukum ini, tetapi dari yang saudara uraikan ini, ya, belum memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam menguraikan tentang kedudukan hukum atau legal standing saudara di dalam peristiwa ini, ya, di dalam permohonan ini. Kembali saudara harus menguraikan itu, ya, 5 parameter itu penting, bahwa betul-betul karena berlakunya pasal ini, ya, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Itu satu persatu. Ini kan ada beberapa pasal yang saudara jadikan dasar pengujian ini, 2 pasal itu. Nah, kemudian norma yang diuji penjelasan, walaupun sebenarnya agak jarang itu penjelasan itu, ya, menjadi norma yang diuji, ya, di situ. Kemudian juga saudara harus betul-betul menguraikan mengenai hubungan kausa perban antara berlakunya pasal itu, ya, dengan kedudukan hukum saudara itu. Ya, saudara lihat dengan pemohon. Kemudian juga belum dielaborasi secara luas argumentasi bahwa memang ada hubungan kausalitas verbannya itu, kemudian juga kerugiannya itu seperti apa. Nah, di mana keterkaitannya itu saudara harus diuji itu dengan pasal itu, dari norma yang diuji dengan dasar pengujiannya, batu ujinya itu. Ya, saudara harus jelaskan satu persatu. Kemudian juga ini kan saudara hanya menguraikan lebih banyak itu kronologis kasus konkretnya. Nah, kalau untuk di peradilan yang konkret silakan bisa, ya, tapi ini pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Jadi masih terdapat hal-hal banyak di alasan permohonan, misalnya itu saudara perlu mempertegas saudara itu menguji yang mana sebenarnya, ya. Pasal 11 ayat 1 huruf E undang-undang atau pasal lain, karena di sini ada beberapa yang saudara uraikan. Misalnya pada angka 9 halaman 13, ya. Saudara mendalilkan penjelasan pasal 11 ayat 1 huruf E Undang-Undang 4 tahun 96 tentang hak tanggungan, ya, bertentangan dengan UUD NRI 1945 tidak memiliki hukum. Namun, ya, di petitumnya saudara meminta pemaknaan penjelasan pasal 11 ayat 1 huruf E, ya. Nah, ini juga saudara dari alasan-alasan permohonan ini tidak sinkron, ya. Saudara harus memastikan mana sebenarnya yang saudara mintakan itu, ya. Harus selaras itu petitum itu dengan posita yang saudara uraikan, ya. Misalnya ini di petitum itu terkait pemaknaan, misalnya ini saudara tanda kutip nih, nomor kutip buka nomor 2
kutip apa tanda kutip tutup gitu. Nah ini sebaiknya saudara menuangkan pemaknaan itu ya seperti yang diinginkan itu dengan pemaknaan norma yang tersebut ke dalam petitum ya. Jadi agak membingungkan akhirnya. Misalnya begini, kalau tanda kutip itu uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud huruf ini. Nah ini meliputi rincian mengenai sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau bagi tanah yang belum terdaftar sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai kepemilikan letak-letak batas dan luasnya baru tutup kutip tanda kutip penutup. Nah gitu. Hati-hati penulisannya ya dan menempatkan itu. Kemudian juga di pemaknaan juga itu. Ini kan sama situ dalam kutip pemaknaan mestinya sepanjang tidak dimaknai tanda kutip uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada huruf ini meliputi rincian mengenai sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau bagi tanah yang belum terdaftar sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai kepemilikan letak batas-batas dan luas tanahnya tutup kutip tutup gitu ya sehingga jelas ya yang dimaksud itu apa. Nah, itu saya kira memang kalau tidak tepat ya penulisannya itu maka ya sulit untuk memastikan mengenai pemaknaannya itu seperti apa ya yang dimaksud atau sebaik-baiknya. Nah ini saya kira mudah-mudahan ini bisa menambah hal-hal yang penasihatan ini bisa menambah lebih baik permohonan yang saudara ajukan ini ya. Lebih hati-hati ya, pelajari dulu pedomannya itu ya tentang tata beracara di Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang perkara nomor 180 Pak Lukman Lajoni ya sebagai pemohon sekaligus juga di sini Direktur Utama PT Pelayaran Surya Bintang Timur ya dengan kuasanya. Ini pengujian beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Ada 6 pasal yang saudara uji ya di sini. Kemudian juga ada, nah sekali lagi dalam penulisan ini ketika melihat uraian di dalamnya, sebenarnya pasal yang saudara uji ini 3 pasal ya atau 3 norma atau 5 norma. Nah coba nanti ditelusuri lagi. Jadi ambigu akhirnya kan nanti tidak tepat apa yang dimaksud sebenarnya yang diinginkan yang menjadi pasal yang diuji. Nah kemudian batu ujinya ini ada 3 yang saudara cantumkan di dalam permohonan ini. Ya. Nah kemudian juga akhirnya permohonan itu menjadi tidak tepat itu ya, tidak lazim. Nah sehingga harus saudara perbaiki. Sekali lagi kembali saudara harus betul-betul membaca pedoman itu ya tentang tata cara beracara perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu. Kemudian bagian hal-hal yang perlu saudara perbaiki misalnya di pencantuman kewenangan juga. Ini ada beberapa hal bagian yang belum dimasukkan sama sekali padahal harusnya banyak sekali dasar-dasar hukum itu saudara belum cantumkan di dalam dasar hukum kewenangan Mahkamah. Kemudian di kedudukan hukum juga ya. Ini kan saudara sebagai orang atau pemohon ya yang memiliki uraiannya sudah kental dengan uraian kerugian konkret di dalamnya sebenarnya. Tetapi belum nyangkut ya terhubung dengan kedudukan hukum saudara itu. Ya.
sebagai warga negara dengan kerugian konstitusionalnya. Kalau di sini disebutkan di uraian-uraian yang cukup panjang di sini, tetapi belum diuraikan satu persatu bahwa syarat parameter dari kerugian konstitusional itu berdasarkan ketentuan. Ya. Saudara harus betul-betul tajam menguraikannya itu ya. Sebenarnya ada tadi kembali sudah ada tadi disebutkan selain di beberapa putusan ya yang sudah menjadi jurisprudensi saudara pelajari itu bisa menjadi bahan saudara untuk memastikan bagaimana sebenarnya cara menguraikan sehingga nampak betul ya kerugian konstitusional akibat berlakunya pasal ini ya. Kemudian pasal ini juga saudara konsultasikan dengan dasar pengujian dengan batu uji itu sehingga betul-betul menjelaskan di dalamnya bahwa saudara memiliki legal standing ya, atau kedudukan hukum di situ. Nah itu yang belum saudara masukkan supaya nanti dilihat kembali. Yang lain di dalam uraian-uraian ini saya kira cukup banyak juga, tapi lebih kurang sama dengan yang lain. Banyak yang belum hati-hati ya mungkin dalam penulisan ya banyak sekali yang kurang. Nah saya langsung saja misalnya di petitum, ini kan petitumnya ini yang saudara uraikan panjang tuh ada 8 sampai dengan ex aequo et bono ya. Nah ini kan beberapa sebenarnya saudara bisa persingkat, bisa lebih disederhanakan sehingga tidak segini banyak. Misalnya petitum angka 2 dengan angka 3 ini digabungkan saja ya. Sehingga mungkin formulasinya, kalimat pengkalimatannya itu menjadi tanda kutip menyatakan bahwa pasal 59 ayat 3, pasal 60, pasal 61, pasal 63 ayat 1, pasal 63 ayat 2 dan seterusnya itu ya tentang kelautan bertentangan Undang-Undang RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ya, tutup kutip ya. Seperti itu ya. Kemudian juga di angka petitum angka 4 dan angka 5 ini kan sebenarnya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, nggak bisa dimasukkan dicantumkan di dalam petitum gong di permohonan ini ya. Nah, coba saudara juga yang petitum 6 ini masih singkat sekali, coba dielaborasi lebih baik, lebih jelas ya sehingga menjadi tidak lazim. Saudara kaitkan lagi dengan petitum angka 4 ini ya. Memerintahkan juga pembentuk undang-undang di sini. Itu tidak lazim. Kemudian angka 8 juga ini petitum yang angka 8 itu tadi sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel sini tidak bayar. Nah, ya, tidak ada biaya proses, tidak ada biaya perkara ya seperti dalam peradilan yang lain. Nah ini saya kira itu antara lain ya, masih banyak saudara perlu kehati-hatian sekali lagi pelajari pedoman ya rujukan-rujukan yang ada di dalam laman Mahkamah Konstitusi itu semua ada di sana. Mau lihat putusan yang sudah diberi pemaknaan, yang sudah bisa menjadi dasar ya untuk kita menyusun permohonan-permohonan yang benar dan tepat gitu ya, dan juga memenuhi kaedah hukum di dalam mengajukan pengujian undang-undang. Saya kira itu mudah-mudahan menjadi lebih baik ya dari ketiga permohonan ini di dalam perbaikan selanjutnya. Balikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih Yang Mulia Prof. Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Profesor Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansur, serta para pemohon prinsipal maupun kuasanya yang saya hormati. Saya mulai dengan yang umum saja dan tentu ada overlapping dengan yang tadi telah disampaikan oleh Pak Yang Mulia Pak Ridwan Mansur dan Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Saya dulu duduknya di tempat seperti bapak-bapak duduk itu. Pemohon sebelum saya duduk di Senayan dulu dan kemudian duduk di sini. Maka yang saya lakukan pertama kali ketika
menjadi kuasa hukum ya di Mahkamah Konstitusi, ada dua hal yang selalu saya lakukan, dan ini mungkin barangkali bermanfaat juga untuk Bapak Ibu sekalian, para pemohon prinsipal maupun kuasa. Yang pertama apa? Yang pertama memang harus membaca peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Kalau yang mau kita ajukan itu memang pengujian undang-undang, ya, baik material maupun formil. Kalau yang mau kita ajukan, kita lagi jadi kuasa dalam sengketa pileg atau sengketa pilkada, ya, maka kita harus baca tata cara beracara dalam perkara hasil pemilihan umum PHPU. Ya. Itulah bedanya Mahkamah Konstitusi dengan lembaga peradilan perdata. Ya. Bahkan dengan PT UN. Di PT UN saja kan ada standar bagaimana sebuah gugatan tata usaha negara itu harus dibuat. Nah, di Mahkamah Konstitusi itu lebih lagi standarnya karena ada peraturan khususnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa download di laman Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan sampai belum membaca ini sampai khatam, ya, terus langsung bikin permohonan. Nah, itu nasihat saya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini buat yang pertama kali, seperti juga yang saya lakukan ya di tahun 2008 sampai 2010, itu yang paling bagus itu kita membaca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan. Di putusan Mahkamah Konstitusi itu, ya, setelah irah-irah lah, kemudian identitas pemohon, itu pasti dimuat duduk perkara. Nah, di dalam bagian duduk perkara itu dikutip kembali kewenangan mahkamah, ya, kemudian kedudukan hukum para pemohon, alasan permohonan dan petitum. Nah, coba dilihat, dibaca itu. Ya, penting ini buat teman-teman advokat karena saya juga berasal dari dunia advokat. Jadi itu penting, ya. Jadi tidak bisa memang lagunya maju tak gentar mengajukan permohonan. Sebelum membaca dua hal itu tadi, ya. Yang pertama tentang peraturan MK, ya, kalau yang sekarang ini baru berlaku sejak Agustus kemarin adalah PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Nah, yang berikutnya silahkan. Itu kan banyak permohonan yang bagus-bagus. Bahkan mahasiswa sekarang ini, mahasiswa hukum baru tingkat 3, tingkat 4 sudah bisa bikin permohonan dengan bagus-bagus, ada yang dikabulkan. Contohnya permohonan tentang ambang batas Pilpres yang bisa merubah putusan MK. Itu pasti mahasiswanya pinter-pinter, gitu loh. Bayangkan, itu mahasiswa, 5 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kalau sudah advokat apalagi nggak boleh kalah sama mahasiswa. Kualitas maupun substansi permohonannya. Nah, itu dulu yang umum, ya. Nasihat untuk teman-teman advokat, ya. Nah, saya mulai dari perkara nomor 174 Pak Komardin, ya. Itu. Ini Bapak mesti renungkan kembali menurut saya. Persoalannya apakah ada di norma undang-undangnya yang Bapak mohonkan pengujian, pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5, serta pasal 18 ayat 2 huruf A. Atau persoalannya ada pada implementasi. Ya. Tuh. Kalau persoalannya itu ada pada normanya, ya silakan diargumentasikan dengan baik. Ya. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya, kayak. Terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan bahwa itu telah menyebabkan katakanlah
kesulitan ekonomi, kesulitan perusahaan dan lain sebagainya itu nanti kita lihat. Tapi Bapak harus coba renungkan ya. Kalau itu misalnya persoalannya pada implementasi, kan persoalan implementasi juga ada jalan keluarnya. Ketika tidak diberikan, maka bisa dibawa sebagai sengketa informasi keterbukaan publik ke Komisi Informasi. Kan ada juga, bisa diperintahkan. Ya. Jadi tanpa harus mengubah normanya. Coba dipikirkan kembali. Yang berikutnya ini Pak Komarudin. Nah, tadi makanya saya tekankan di sini ya. Ini saya lihat mulai dari kewenangan mahkamah ya. Makanya kenapa kok perlu melihat contoh putusan terutama yang dikabulkan ya. Karena memang kalau kita baca di sini itu nanti cara merumuskan bagian kewenangan mahkamah itu tidak sependek seperti yang ada di dalam permohonan Bapak. Ya. Tuh. Di sana Bapak perlu untuk mencantumkan yang pertama apa? Dasar hukum kewenangan mahkamah. Di mana itu diatur? Pasal 24C ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Turun dari Undang-Undang Dasar, Bapak sebut juga kewenangan mahkamah itu yang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Turun lagi ya, itu ada di Undang-Undang MK, khususnya pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK. Turun lagi Bapak melihat bagian kewenangan mahkamah ini juga dari Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang kalau nggak salah nomor 13 tahun 2022. Nah kemudian Bapak sebutkan juga soal kewenangan itu berdasarkan PMK nomor 7 tahun 2025. Ya, ini juga untuk yang lain ya, jadi nanti saya tidak mengulang. Coba dibaca dengan baik pasal 2 ayat 4, kemudian pasal 10 ya di PMK 7 2025 ini ya. Nah, itu untuk saya anggap juga ini untuk yang lain ya, yang terkait dengan kewenangan mahkamah agar disesuaikan. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan kedudukan hukum Pak Komarudin ya. Ini perlu lebih sekali lagi karena tadi saya sampaikan ya, ini persoalan yang Bapak anggap ada itu apakah persoalan konstitusionalitas norma atau persoalan implementasi norma. Itu. Yang saya juga melihat kalaupun itu implementasi norma, undang-undang juga sudah memberikan jalan keluarnya, ya, yakni dengan membawa ini sebagai sengketa keterbukaan informasi publik. Gitu. Nah, itu yang terkait dengan ini kerugian konstitusional yang harus Bapak ini, karena Bapak nggak dapat kuasa, tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Panel ya, itu apa dengan berlakunya norma itu? Ya. Nah, syukur-syukur Bapak mau riset lagi. Kalau lawyer itu memang advokat tuh risetnya harus kuat Pak. Itu yang saya lakukan dulu. Ya. Itu Bapak lihat juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 tahun 2005. Dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2007, ya, juga ada putusan-putusan lain, ya. Ini untuk, ya, jadi rujukan bagaimana seorang pemohon di Mahkamah Konstitusi itu harus membangun argumentasi kedudukan hukumnya. Artinya harus meyakinkan. Nanti yang memutuskan Bapak memiliki kedudukan hukum atau tidak, permohonan Bapak itu clear atau tidak, itu bukan kami bertiga, tapi ada 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi, tidak-tidaknya 7 orang.
Ya. Nah, jadi tugas kami dengan penasehatan ini sebetulnya membantu Bapak agar 6 yang mulia yang lain yang membaca itu nanti setelah Bapak misalnya melakukan perbaikan, karena kecuali Bapak nanti menarik permohonannya itu, kemudian memperbaiki, maka itu akan memberikan kesempatan. Sebab kalau saya bukan mendahului Pak Martin, kalau Bapak enggak perbaiki, ini kalau secara ilmul yakin dan ainul yakin, saya enggak berani bilang hakul yakin, itu pasti permohonan Bapak akan dinyatakan kabur, tidak jelas NO, kalau hanya seperti yang tertulis itu. Nah, makanya perlu penasehatan, bukan cuman mendengarkan nasihat, tapi riset itu juga. Nah, kemudian di bagian posita, ini Bapak perlu mempertajam ini mengenai pertentangan antara norma pasal yang Bapak mohonkan itu dengan pasal UUD NRI tahun 1945. Ya. Ini kan Bapak mohon dikaitkan juga dengan pasal tentang bela negara ya Pak ya. Ya. Nah, relevansinya apa ini? Soal ini dengan ini Bapak harus pertajam. Itu ya. Jadi tidak kemudian hanya menyantumkan itu bertentangan dengan pasal 30 ayat 1, 31 ayat 1 dan ayat 2. Bukan hanya itu, tapi Bapak harus uraikan di mana letak pertentangan antara norma yang Bapak uji itu dengan pasal yang menjadi landasan pengujian, ya. Misalnya kan kalau pasal 30 ayat 1 ini kan berkaitan dengan ya kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, ini kan bela negara ini. Nah, itu Bapak harus uraikan. Ya. Nah, yang terakhir untuk Bapak, ini Bapak perhatikan lagi. Nah, makanya tadi saya bolak-balik katakan, lihat duduk perkara dari permohonan ya, yang terutama sudah dikabulkan. Apa sudah betul gitu ya. Ini kalau saya baca di petitumnya Bapak, di mana ini letak yang menyatakan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini? Itu. Nah, kemudian misalnya yang nomor 2 ini, Bapak menyatakan bahwa skripsi dan ijazah yang dimiliki oleh pejabat publik ASN bukan dokumen yang dikecualikan dan dikeluarkan dari pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5. MK punya kewenangan enggak untuk katakanlah mengabulkan petitum seperti ini? Nah, kewenangannya MK sekali lagi ini ada di sini semua Pak, di samping mulai dari Angkatan Dasar. Jadi MK pasti tidak akan mengabulkan sesuatu yang bukan kewenangannya. Nah, ya, itu menyatakan bahwa baik skripsi ijazah bukan termasuk dokumen dikecualikan berdasarkan undang-undang ini. Coba Bapak lihat lagi, MK punya kewenangan nggak untuk menyatakan itu? Ya, itu ya untuk nomor 174. Nah, sekarang nomor 177 ya. Yang hal-hal umum tadi saya anggap sudah diinikan ya, termasuk ya perlu ya mempelajari PMK 7 2025 ya. Nah, ini juga di bagian kedudukan hukum ya untuk perkara 177 sebaiknya dipertajam lagi ya hubungan kausalitas ya antara anggapan kerugian konstitusional yang Bapak derita ya dengan berlakunya norma itu. Apa benar Bapak itu dirugikan karena berlakunya norma itu? Ya, coba dipertajam lagi Pak. Gitu, ya.
Yang berikutnya, kan ini yang Bapak mohonkan pengujian adalah penjelasan. Penjelasannya itu kan aslinya bersifat inklusif, Pak. Ya. Kenapa kok saya katakan inklusif? Karena ada kata sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai kepemilikan. Artinya itu harusnya ya agar memenuhi asas kejelasan tanpa dirubah pun harusnya si notaris atau PPAT-nya itu kan harus memuat sejelas-jelasnya. Itu. Karena rumusan ini tidak rumusan yang eksklusif, yang terbatas. Ini rumusan yang inklusif, artinya pelaksana undang-undang ya, termasuk BPN dalam hal ini harusnya membuat sejelas-jelasnya ya. Nah, karena itu Bapak mestinya coba diteliti kembali kan di luar undang-undang hak tanggungan ini ada peraturan pelaksanaannya. Jangan-jangan persoalannya ada di peraturan pelaksanaannya. Saya nggak tahu apakah ada di PP atau di peraturan Menteri Agraria dan Kepala BPN. Nah, kalau misalnya ya persoalannya ada di sana, maka pengujiannya kan bukan di MK, tapi ada di MA. Ya, coba Bapak sekira harus lihat juga soal itu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah yang terkait dengan petitum, ya. Ini juga coba Bapak karena ini yang dimohonkan pemaknaan, lihat juga contoh baik amar putusan maupun permohonan itu tadi membuat petitum yang baik itu seperti apa atau bagaimana ya. Itu. Ini kan setelah angka 1 mestinya tidak perlu menggunakan pointers lagi ya, tapi bisa langsung numbering ke angka 2 ya, dan seterusnya. Sekira itu catatan untuk 100 itu, tetapi Bapak menurut saya harus pertajam ya anggapan kerugian konstitusional Bapak dengan berlakunya itu ya. Tuh. Sementara seperti saya katakan tadi, norma yang Bapak uji itu penjelasannya, itu norma yang bersifat inklusif, tidak limitatif. Ya. Yang terakhir, ini berat sekali ini permohonan Bapak. Minta Bakamla dibubarkan gitu. Nah, itu ya. Ini berat sekali ya. Saya umum saja dulu Pak. Itu apakah tidak coba Bapak pikirkan bukan mempersoalkan kelembagaannya, tapi mempersoalkan kewenangannya. Agar dalam pelaksanaan kewenangan ya, terutama yang terkait dengan upaya paksa, kan ada penangkapan, penyitaan, itu kan bentuk-bentuk upaya paksa. Itu harusnya dilakukan dengan prinsip-prinsip due process of law yang benar. Ya. Tapi kalau yang Bapak minta ini kan Bapak minta agar Bakamlanya dibubarkan dan kemudian dibentuk Bakamla baru. Untuk apa juga dibentuk Bakamla baru? Gitu. Kenapa tidak Bapak ajukan koreksi yang terkait dengan kewenangan? Sebab kalau kita bicara Bakamla, Coast Guard, itu di mana-mana ada. Di Inggris ada His Majesty Coast Guard. Di Jepang ada Japan Coast Guard, US Coast Guard. Itu semua di hampir semua negara ada. Jadi mestinya menurut saya ya, yang Bapak harus persoalkan itu adalah bukan kelembagaannya. Yang Bapak harus persoalkan adalah kewenangan kelembagaannya. Ya. Itu bisa Bapak saran, tapi ini kan kembali nasihat kepada Bapak ya. Kemudian Bapak katakan misalnya ya. Ini saya baca ini di halaman 21.
bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, pembentukan lembaga yang menjalankan fungsi strategis, termasuk pengamanan laut dan penegakan hukum, harus didasarkan pada undang-undang yang secara khusus, lex specialis derogat lex generali. Ini Bapak dapat teori dari mana? Berdasarkan asas dalam pasal 1 ayat 3 yang mulia. Kata siapa? Undang-undang dasar. Iya, kan itu berdasarkan negara hukum, tidak dikatakan bahwa undang-undangnya harus khusus undang-undang kelembagaan. Bapak lihat BNPT, strategis nggak? Strategis kan? Itu ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Nggak dalam bentuk undang-undang itu sendiri. Bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu hanya diatur dengan Perpres. Bapak lihat BNN, Badan Narkotika Nasional, strategis nggak? Strategis, dia menjalankan fungsi perang terhadap narkotika. Itu tidak dengan undang-undang sendiri, itu adanya di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ya. Densus 88 Polri strategis nggak? Strategis itu. Ya, nggak pakai undang-undang malah. Pakai perkap saja itu. Ya. Jadi tidak semua ya kelembagaan yang ada ini ya itu kemudian harus dibuat dengan undang-undang. Ya. Nah, dengan undang-undang khusus maksud saya. Dulu bahkan BNN, BNPT itu semua dengan BNN dengan Kepres tahu saya. Ya, BNPT dengan Perpres. Ya. Saya hafal karena saya ikut membuat undang-undangnya pada saat itu tahun 2018. Ya. Nah, jadi harus hati-hati juga ini, gitu loh. Ya, mencantumkan itu. Nah, jadi itu beberapa tambahan saya kira dari saya, tapi intinya menurut saya itu saran secara substansi Bapak lebih bagus mencermati ya persoalan kewenangan ditambah dengan bukti-bukti pelaksanaan kewenangan itu yang itu melanggar hak asasi warga negara, hak konstitusional warga negara dan melanggar prinsip due process of law. Itu, ya. Supaya ini lebih jelas ya. Karena kalau ini dianggap bertentangan dengan misalnya pasal 30 ayat 3, ayat 4 itu kan panjang ya. Kalau ini dikembalikan ke Angkatan Laut. Angkatan Laut itu punya kewenangan melakukan penyidikan sebagai penegak hukum hanya di Undang-Undang Perikanan. Itu diberikan khusus. Ya. Jadi kalau itu dilaksanakan Angkatan Laut, dasarnya apa juga Angkatan Laut untuk katakanlah melakukan penangkapan, penyergapan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di Undang-Undang TNI nggak ada itu. Ya. Undang-Undang 34 tahun 2004 maupun undang-undang yang baru 3 tahun 2025 ya. Itu demikian juga polisi. Gimana polisi punya kemampuan untuk melakukan katakanlah penindakan di wilayah laut lepas atau di zona ekonomi eksklusif. Gimana caranya itu gitu loh. Ya. Angkatan Laut sekali lagi terbatas untuk tindak pidana yang terkait dengan Undang-Undang Perikanan. Itu bisa dibaca di Undang-Undang Perikanan. Ya. Jadi harus hati-hati juga. Itu. Maka saran saya sekali lagi, silahkan. Kalau mengkritisi kewenangan agar dalam tidak melanggar hak konstitusional warga negara, tidak melanggar HAM, ya itu memang haknya warga negara. Siapa saja lembaganya, tidak hanya Pakamla, termasuk polisi sendiri, ya. Makanya sekarang
isu terbesar dalam penyusunan KUHP kan itu. Ya, bagaimana kemudian ya penegak hukum kita itu tidak sewenang-wenang. Karena ada kesewenangan tapi kemudian tidak ada akibat hukum dalam Undang-Undang nomor 1 1981 sekarang dalam KUHP kita. Makanya itulah yang sedang diperbaiki. Jadi sekira dari saya itu yang mulia Pak Ketua. Ya, terima kasih. Terima kasih yang mulia Pak Arsul Sani. Itu beberapa ya, saya tambahkan untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh dua hakim panel yang tadi. Ini nomor 174 Pak Komardin. Nanti Bapak ya 3. Jadi kalau bikin permohonan itu kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, halnya apa? Bapak pengujian material pasal berapa, undang-undang berapa. Itu di atasnya. Di bawah bikin identitas siapa yang mengajukan permohonan. Kalau Bapak sebut identitasnya punya kuasa hukum atau tidak. Kalau ada kuasa hukumnya siapa. Nah, itu bagian awal. Setelah bagian awal Pak, Bapak kemudian cantumkan angka 1 Romawi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tadi sudah dijelaskan. Dibikin detail Pak. Dari konstitusi sampai peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Lalu di ujungnya berdasarkan penjelasan tersebut di atas, oleh karena yang dimohonkan adalah ini, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan aku. Ya Pak Komardin ya, ini Bapak ini karena sudah bercampur ilmunya Pak, ada insinyur, ada sarjana hukum, ada magister manajemen juga Bapak. Nah, lengkap ilmunya nih. Harusnya lebih baik permohonan Bapak. Nah setelah itu Bapak masuk ke 2 Romawi. Apa itu? Ini sekaligus untuk yang lain. Kedudukan hukum atau legal standing. Apa yang harus dijelaskan di legal standing itu adalah pokok persoalannya adalah mengapa pasal yang diuji itu merugikan hak konstitusional. Misalnya kalau yang Bapak mohonkan di sini, Pak Komardin, kan pasal 18 salah satunya ya, pasal 17 huruf G dan huruf H. Kemudian pasal 18 ayat 2. Harus Bapak jelaskan hak konstitusional Bapak apa yang dirugikan. Jadi Bapak nggak boleh membawa orang lain Pak. Belum tahu orang lain mau mempersoalkan ini. Bapak jelaskan, sebagai pemohon saya dirugikan oleh berlakunya norma ini. Kerugian itu sifatnya 2. Bisa aktual, nyata Bapak dirugikan. Atau potensial. Jadi berpotensi dirugikan, tapi dapat dipastikan itu akan terjadi. Baru nanti dijelaskan, apa hubungan pasal itu dengan kerugian hak konstitusional sehingga terpenuhi unsur kausal verbannya. Ya nggak bisa Pak, orang ribut segala macam, ya biarkan saja. Tapi Bapak harus jelaskan, ini pasal ini kalau tetap dipertahankan, saya ruginya begini loh. Nah kalau enggak nanti Bapak enggak dikasih legal standing Pak, NO. Bapak kan tahu nih. Jadi kalau kami memeriksa permohonan, kita periksa dari awal, ini kewenangan mahkamah atau tidak. Jelas ini kewenangan, karena apa? Karena yang diuji itu adalah undang-undang, norma undang-undang, lewat di situ. Lalu masuk ke legal standing, itu yang diuraikan tadi, kami akan lihat. Pasal dalam konstitusi mana yang hak konstitusional Bapak itu dirugikan? Hak untuk apa? Itu harus disebutkan. Jadi berlakunya pasal ini, itu kalau tidak dibatalkan akan merugikan hak konstitusional ini. Nah, baru kita nilai, ini ada legal standing atau tidak. Jadi kami menilai permohonan itu bertahap juga, kewenangan legal standing. Jadi Bapak pelajari nanti bagaimana cara merumuskan legal standing. Kalau ini masih jauh Pak dari apa? Dari legal standing yang harusnya dirumuskan dengan baik.
Jadi nanti Bapak lihat, Bapak baca PMK 7 2025, Bapak lihat contoh-contoh putusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana orang merumuskan legal standing. Kenapa ini penting kita jelaskan? Karena norma ini keberlakuannya erga omnes, Pak. Apa itu erga omnes? Itu berlaku untuk semua orang. Oleh karena itu menjadi kewajiban pemohon menjelaskan kerugiannya dulu. Sebab walaupun yang lain tidak memohonkan, kalau norma itu dibatalkan dia menikmati juga. Tapi Bapak sebagai pemohon harus dijelaskan apa kerugian. Nah itu yang di legal standing. Lalu di alasan-alasan permohonan yang sering kita sebut dengan posita itu adalah, tadi Bapak mendalilkan pasal 17 yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, pasal 17 huruf G dan H, itu harus Bapak jelaskan, Pak, mengapa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, itu harus dijelaskan. Bapak akan jelaskan secara teori begini, perbandingannya begini, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya begini, itu harus dijelaskan. Ini persis kayak orang bikin proposal, Pak. Nah, tadi kan Bapak cerita bikin proposal S3 ini. Harus dibikin secara jelas. Sehingga nanti hakim baca, oh ini dari uraian memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tapi kalau Bapak tidak menguraikan pertentangan dengan pasalnya di dasar pengujian, permohonan kabur. Kalau kami ini majelis enak sekali. Kalau Bapak tidak uraikan itu, udahlah, ini permohonannya kabur. Jadi harus diuraikan, Pak. Mengapa pasal yang diuji itu bertentangan dengan konstitusi? Pasal berapa yang dijadikan dasar pengujian? Jadi memang membangun argumentasi secara baik, sehingga hakim nanti yakin bahwa memang ada pertentangan itu. Oleh karena itu semakin banyak pasal diuji, semakin banyak yang harus dijelaskan. Semakin banyak dasar pengujian, semakin banyak yang harus dijelaskan. Kita sering menasihatkan, sudahlah kalau kuat dasar pengujiannya satu saja, karena cukup menjelaskan mengapa pasal ini bertentangan dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu harus diuraikan, Pak. Itu yang akan kami nilai nanti. Nah terakhir baru petitum, Pak. Petitum itu sudah ada pakemnya. Apa pakemnya? Disebutkan begini, menyatakan pasal berapa dari Undang-Undang X, nanti disebutkan lembaran negara semacam, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu kalau semua pasalnya harus dihapuskan. Jadi kalau pasal yang dimohonkan itu dihilangkan sama sekali. Tapi kalau Bapak ingin pemaknaan, nah begini caranya, menyatakan pasal ini, undang-undang ini sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Apa makna yang dimaui? Nah, dinyatakan di situ. Jadi ini memang agak unik mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Karena ini kayak orang bikin makalah akademik. Dan mulai dari legal standing, alasan-alasan mengajukan permohonan posita itu dengan petitum itu harus nyambung. Kalau Bapak dalilkan di sini kerugian hak konstitusional, nanti akan dibaca di alasan-alasan permohonan, lalu apa yang diminta di petitum. Kalau tidak nyambung, kabur lagi. Nah ini Pak, jadi Bapak mau apa? Mau contohkan kasus ini dan segala macam itu tidak ada problem bagi kami. Bapak mau apa? Tapi yang paling penting bagi kami itu menjelaskan yang disebutkan tadi. Nah ini Pak Komarudin, ini memang Bapak harus bekerja keras ini untuk memenuhi standar permohonan di Mahkamah Konstitusi, permohonan ini. Harus bekerja keras, tapi nggak apa-apa lah Pak, ini kan bahagian juga dari proses untuk dapat pengayaan. Apalagi kan Bapak juga seorang advokat. Nah kalau yang ini Pak, ini memang agak memerlukan extra effort kata orangnya, ekstra yang luar biasa untuk memperbaikinya Pak. Jadi sehingga nanti kami melihat misalnya
mengapa pasal 17 ini bertentangan dengan apa yang Bapak jadikan pengujian ini di sini. Saya belum lihat nih pembukaan ini hanya satu-satunya yang ada di sini, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak jelaskan ke kami ini kenapa ini bertentangan dengan pembukaan, mengapa bertentangan dengan pasal 30 ayat 1, itu harus dijelaskan. Mengapa pula bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Jadi pasal konstitusi itu tidak hanya diletakkan Pak, tapi harus diadu antara norma yang Bapak uji itu dengan konstitusi. Lah setelah dikontes istilahnya, tadi disebut oleh dua hakim konstitusi, ternyata memang ini ada pertentangan. Jadi diadu ke sini. Oleh karena itu harus jelas dulu Bapak ini. Apa yang dimaksud dalam pasal konstitusi sehingga dia bertentangan dengan norma yang diuji itu, undang-undang yang Bapak uji itu. Jadi Pak, Mahkamah Konstitusi tidak menyelesaikan kasus konkret. Nah itu intinya. Kasus konkret hanya bisa digunakan untuk menjelaskan legal standing. Mahkamah Konstitusi menilai pertentangan norma undang-undang dengan konstitusi. Mengapa dia bertentangan? Jadi tadi beliau ini punya kasus konkret, ini ada kasus konkret, Bapak nanti bawa kasus konkret, itu boleh ketika menjelaskan legal standing. Tapi begitu menjelaskan alasan-alasan permohonan, harus dijelaskan mengapa pasal penjelasan atau bagian tertentu yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang harus dijelaskan. Oke, itu untuk permohonan nomor apa? Nomor 174. Nanti nulis pasalnya juga Pak, harus urut Pak. Pasal, ayat, huruf, bagian. Itu kan jelas itu. Jangan ayatnya dulu baru pasalnya. Standar penulisan. Sesuatu yang sudah tidak boleh tidak itu harus dikuasai oleh para sarjana hukum, termasuk para advokat. Jangan hurufnya dulu, baru ayatnya, baru pasal, enggak. Menulisnya undang-undang itu jelas. Pasal bla 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 baru nanti diikuti perintil-perintilannya. Itu yang untuk nomor 74. Untuk nomor 177 ini berkaitan dengan apa? Dengan kasus konkret yang dialami beliau ini pemohon. Nanti harus clear ya Pak ya. Bapak jadi prinsipal boleh sekaligus juga boleh jadi kuasa hukum. Dibolehkan Pak. Jadi memberikan kuasa kepada, sehingga nanti kalau suatu waktu Bapak nggak bisa hadir, bisa kuasa hukum hadir. Kalau ini perkara terus. Nah itu soal. Lalu kewenangan mahkamah Bapak sudah sebut di sini, tapi itu belum ada ketentuan terakhir ya Pak ya, yang disebut tadi nanti dilengkapi, sehingga nanti kalau itu sudah terpenuhi, biasanya kita lihat, ini sudah terpenuhi, di ujungnya disebut ini penjelasan pasal. Nah itu. Oke, lanjut. Kedudukan hukum pemohon. Ini yang kalau saya baca Pak, Bapak ini terlalu banyak menjelaskan kedudukan hukum Pak. Sehingga kami tidak menemukan argumentasi Bapak, kenapa penjelasan pasal 11 huruf E Undang-Undang tentang hak tanggungan ini kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nggak ada penjelasan yang memadai. Jadi kalau menjelaskan, sudahlah Bapak jelaskan, saya punya ini dan segala macamnya, karena kejadian ini, norma ini yang mengakibatkan begini dan segala macamnya. Jadi Bapak pangkas ini, nanti Bapak perluas penjelasan kenapa atau uraian mengapa penjelasan pasal 11 ayat 1 huruf E ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ini penjelasan Pak. Bapak baca nanti Undang-Undang 12 2011 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2023 atau 2022 itu. Jelaskan di situ apa fungsi penjelasan. Enggak ada di sini Pak. Belum ada penjelasan sama sekali. Kalau Bapak meminta
penjelasan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pasal berapa dia bertentangan, mengapa dia dinyatakan bertentangan dengan itu harus diuraikan. Kan Bapak minta masuk, ini jelas ukuran tanah, jenis bangunan di atasnya. Kalau kami minta itu, apakah tidak mempersempit norma ini, Pak? Mungkin kepentingan Bapak terjawab, tapi kepentingan sebagai norma undang-undang yang berlaku umum jangan-jangan tidak bisa menjawabnya. Makanya penjelasan itu kan tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, itu kan ada katanya begini di penjelasan itu. Sekurang-kurangnya memuat. Artinya boleh lebih. Jangan-jangan yang problem dulu nih apa Pak? Notaris Bapak. Tidak menguraikan apa itu. Karena kan belajar dalam hukum perdata kan Pak, ada namanya konsep split sink yang tidak bisa dipisahkan. Tanah dan barang-barang yang ada di atasnya tidak bisa dipisahkan. Bapak dengar aja dulu Pak. Ini penasihatan kita, nanti Bapak mau terima nasihat kami atau tidak terserah. Karena ada ruang untuk memperbaiki permohonan. Nah yang paling penting bagi kami ini penjelasannya Pak. Kenapa norma atau bagian tertentu yang dimohonkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu pertentangannya di mana Pak? Nah ini belum ada di sini. Tiba-tiba Bapak menguraikan ini ya di pokok permohonan itu, sebetulnya ini kan alasan-alasan permohonan Pak. Jadi 4 tadi, kewenangan mahkamah, legal standing atau kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan sering disebut pokok permohonan atau posita, lalu kemudian baru petitum. Nah di sininya belum Pak. Kenapa ini bertentangan Pak? Bapak menyebutkan sudah ada di sini kepastian hukum yang adil. Ini kan adilnya untuk kepentingan Bapak baru. Untuk kepentingan garantornya kan harus ada juga adil Pak. Ya kan orang yang memberikan penanggung tadi gimana? Nggak dipikirkan jaminan yang adil untuk mereka. Jadi nggak boleh memikirkan pemohon juga. Jadi itu kan akan kami pertimbangkan semua. Nah oleh karena itu Bapak ini harus kemudian yang paling penting itu menjelaskan. Bapak mengaitkan dengan pasal 1320 BW, boleh sih Bapak tambah. Bapak mau menjelaskan apa saja. Yang penting bagi kami terjelaskan kenapa pasal yang diuji atau penjelasan pasal 11 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang paling penting bagi kami. Nah itu kalau petitum tadi sudah dikemukakan. Coba Bapak inap menungkan ya. Ini yang Bapak minta yang baru. Uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada huruf ini meliputi rincian mengenai sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau bagi tanah yang belum terdaftar. Sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai kepemilikan, letak, batas-batas, dan luasnya. Penjelasan yang jelas. Nah ini kan tambah pusing orang ini Pak. Penjelasan yang jelas minimal mengenai jenis bangunan, beserta luas. Apakah yang kayak begini ini harus diundang-undang Pak? Nah Bapak pikirkan juga itu. Jadi karena ini memang memberikan kemungkinan untuk mengatur lebih lanjut, bisa jadi itu adanya di peraturan pelaksana, bisa jadi itu nanti detail yang harus dimuat ketika Bapak mengajukan permohonan kredit dan segala macamnya. Nah ini yang ada di situ. Sehingga apa? Pemberi kredit tahu juga. Pemberi pinjaman tahu juga. Oh ini ada bangunan, ini luasnya dan segala macam. Saya udah tahu, oh kalau begini nggak bisa ini. Masa di atas tanah ada ini, statusnya begini, nanti kalau disita bank bagaimana ini? Kan nggak mungkin Pak orang menyita tanahnya saja, lu bangunannya. Kan nggak mungkin juga Pak. Maka ada konsep non-split sink itu kan Pak ya. Nah, dalam hukum perdata nanti Bapak cari ini apalagi mau apa? Mau bikin disertasi. Nah itu yang harus Bapak pikirkan untuk 177. Nah terakhir 180 ini Pak Lukman Lajoni pemohonnya dengan kuasa hukumnya
Tadi soal apa sudah jelas, soal kewenangan. Lalu sekarang Pak Lajoni ini muncul sebagai pemohon prinsipal perorangan atau pimpinan perusahaan. Itu harus dijelaskan, nggak usah dijawab. Ya. Ya, kalau perorangan beda cara menguraikannya. Kalau pimpinan perusahaan harus disebut akta pendirian perusahaan, siapa yang bisa mewakili perusahaan. Itu beda dia. Kalau ini perorangan warga negara Indonesia, yang satu lagi badan hukum privat. Nah, nanti tinggal di apa? Tinggal ditentukan mau milih yang mana. Boleh dua-duanya. Mau milih ini atau milih ini. Tapi kalau digabung dua-duanya jangan-jangan ada tabrakan nanti. Pilih salah satu saja. Nanti dilihat di dalam akta pendirian perusahaan ini atau badan hukum privat ini, di situ kalau badan hukum ada masalah hukum, siapa yang menurut akta pendiriannya itu bisa mewakili untuk berperkara baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apa sendiri atau ada pihak lain? Itu akan ada dalam akta pendirian. Kalau itu dijelaskan dalam akta pendirian, lalu kemudian mau maju ke Mahkamah Konstitusi, harus ada kemudian untuk ke kuasa hukum itu surat kuasa. Jadi yang memberikan kuasa itu memang orang yang dibenarkan oleh akta perusahaan. Kalau dalam akta perusahaan itu mesti dua orang itu. Jangan nggak terpenuhi.